Setelah memulai debutnya dalam film terlaris tahun 2000 Kahona Pyar Hai, nama Hrithik Roshan seketika menjadi aset tambahan Bollywood. Ia adalah aktor yang datang dengan karakternya sendiri yang menambah daftar persaingan dengan Amitabh Bachchan, Tiga Khan hingga Akshay Kumar. Di awal-awal karirnya yang memuncak, Hrithik Roshan membuktikan kecakapan aktingnya dalam film Koi Mil Gaya. Ia melangkah beberapa tingkat di atas perannya yang berani. Ia kemudian memberi kepercayaan pada sutradara film untuk memiliki namanya dalam setiap permintaan karakter yang akan diperankan dalam film. Meski orang sering menyebutkannya adalah aktor yang banyak berharap dari tangan ayahnya untuk sukses, sebaliknya itu cukup membuktikan bahwa keluarga Roshan patut diperhitungkan di Bollywood. Untuk kehadirannya di Bollywood sendiri, Hrithik Roshan memang jarang menjadi ayah angkat dari beberapa aktris yang hendak menjadi terkenal melalui film bersama, namun ia sangat terbuka dan bersahabat bagi siapapun lawan mainnya dalam film. Sebagai aktor, ia tidak pernah kehilangan keseimbangan dengan lawan main wanitanya. Ia nampak cocok dengan semua aktris, namun percayakah kalian, jika ada aktris yang kapok, bahkan tidak mau satu film lagi dengan Mr. Roshan? Berikut informasinya. Tidak ada yang bisa melupakan perang terbuka antara Hrithik Roshan Kangana Ranaut yang suram. Itu masih dianggap sebagai salah satu pertengkaran paling jelek di Bollywood. Bahkan para selebriti dan penggemar susah untuk memihak. Di satu sisi, Hrithik adalah aktor besar, sementara Kangana tampak meyakinkan dengan semua perkataannya. Ketika semua orang berpikir perang mereka telah mereda, semua terkecoh dengan hal tersebut. Tahun lalu ketika film biografi Anand Kumar Super 30 yang diperankan oleh Hrithik Roshan berbenturan dengan judgmental Hekya dari Kangana, dan itu pasti menimbulkan masalah kembali bagi Hrithik Kangana. Di antara perseteruan mereka karena hubungan asmara yang rumit, perseteruan karena film juga tidak kalah rumit, namun mereka berhasil memberikan dua film yang cukup baik di bioskop. Bermula dari film tahun 2010 Kites, kita tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa Kangana memainkan peran yang begitu sempit dalam film, dan ia telah menuntut hal tersebut di lain waktu. Merasa dibohongi cakupan peran oleh Rakesh Roshan, di mana perjanjian awalnya bahwa Kangana akan mendapatkan peran yang seimbang dalam Kites, namun kenyataannya Kangana bahkan dilupakan dalam film tersebut. Setelah film Kites, Rakesh Roshan kembali mendekati Kangana untuk Rush 3 pada tahun 2013. Film yang awalnya ditolak mentah-mentah oleh Kangana, pertama karena ia kecewa, kedua karena ia tidak ingin melakukan peran yang singkat. Setelah segelintir aktris wanita didekati untuk peran itu, Rakesh Roshan merasa sulit mendapatkan karakter seperti Kangana. Rakesh kemudian mendekati Kangana kembali, ia menjanjikan akan peran kuat dan luas. Kangana bahkan mendapatkan kostum mutan yang sangat mahal, dan itulah mengapa ia berada dalam film Krish tersebut. Meskipun sebenarnya Kangana bermasalah karena film dengan keluarga Roshan, namun satu hal yang ia sangat sesali dari Hrithik Roshan, bahwa ia tidak mau mengakui pelecehan dan hubungannya dengan Kangana. Karena hal tersebut, Kangana tidak ingin bermain film dengan Hrithik Roshan kembali. Cerita lain ketika perang memanas antara Kangana dan Hrithik Roshan meledak di publik. Banyak laporan yang beredar bahwa aktor tersebut kesal kepada rekan-rekannya dari industri film. Itu karena mereka memihak kepada Kangana dalam pertarungannya. Menurut laporan Times of India, karena kecewa, Hrithik Roshan diduga mengirim pesan teks pada aktris yang dibanggakannya Priyanka Chopra, karena Priyanka keluar mendukung Kangana bukan kepada dirinya.
Hrithik Roshan juga dilaporkan kesal dengan Vidya Balan dan Karan Johar karena mereka tidak menunjukkan dukungan yang cukup kepadanya. Hrithik juga disebutkan menghindari Salman Khan di salah satu penghargaan di Madrid karena Salman Khan tidak membantunya, bahkan setelah ia mendengar cerita dari Hrithik Roshan. Bersama dengan Priyanka Chopra, aktris yang sebelumnya pernah bekerja sama di Krish 2 dan 3, meskipun publik juga mengharapkan Priyanka menjadi bagian dari Krish 4, kabarnya Priyanka tidak berminat untuk bersatu kembali dengan Roshan di proyek-proyek mendatang. Entah laporan ini benar dikonfirmasi atau hanya rumor mengenai alasan dibalik absennya Priyanka di Krish 4, kami bahkan tidak tahu pasti siapa yang menolak, apakah itu Priyanka atau murni dari keluarga Roshan yang tidak membutuhkan Priyanka kembali. Menurut pernyataan Rakesh Roshan beberapa waktu lalu ketika mengkonfirmasi Krish 4 bahwa ia bahkan tak akan meminta Priyanka untuk sequel Krish kembali, bagaimanapun film tidak akan memberikan ruang kepada karakter Priyanka. Semua orang tahu franchise Krish berputar di sekitar karakter Hrithik Roshan, itu tidak bisa diubah kata Rakesh. Sekarang Priyanka adalah bintang internasional yang besar, Rakesh Roshan kemungkinan besar akan menemukan lawan main lain yang lebih dekat dengan tempat Hrithik. Setelah adanya konfirmasi Rakesh Roshan di tahun 2020 ini, atau rumor Priyanka yang enggan bersatu dengan Roshan kembali, entah itu dimulai dari yang mana, satu hal yang pasti adalah Krish 4 akan kembali meramaikan bioskop. Hrithik Roshan dan Kareena Kapoor pernah bekerja sama di masa lalu. Mereka telah membuat 4 film bersama-sama. Yang pertama Yadain gagal besar, yang kedua Kabhi Khushi Kabhie Gham sukses besar, yang ketiga Mujhse Dosti Karoge cukup lumayan, dan yang terakhir Main Prem Ki Deewani Hoon adalah sebuah bencana yang sangat besar. Bukan karena kebetulan mereka tetap mencoba untuk menjadi jodi terbaik di layar kaca, namun karena keadaan mencium bau uang di balik kontroversi pada hubungan asmara keduanya yang memaksa mereka terjun ke beberapa film. Baik Kareena maupun Hrithik Roshan di awal-awal karir mereka, tawaran film mungkin tidak terlalu dipertimbangkan prospeknya. Bahkan di tengah kabar retaknya hubungan Susan dan Hrithik, hal tersebut tampaknya diletakkan di bawah proyek film. Bahkan di sejak film pertama mereka Yadain, hubungannya dengan Kareena memicu perdebatan di keluarga Roshan. Hrithik diancam dibunuh oleh keluarganya jika meninggalkan Susan untuk Kareena, hingga kondisi tersebut membuat Hrithik menjauhi Kareena dan menyelamatkan pernikahannya. Meski demikian, antusiasme penonton banyak meminta keduanya kembali di layar kaca. Hrithik Kareena kembali ke beberapa film hingga Main Prem Ki Deewani Hoon tahun 2003, namun kinerja film mereka tidak sejalan dengan permintaan pasar. Mungkin setelah keduanya merasa hanya membuang waktu percuma jika bekerja sama dalam film, tawaran film dari Karan Johar Sudi yang diperuntukkan pada keduanya. Setelah keduanya mendengar lawan masing-masing, baik Kareena maupun Hrithik, keduanya menolak untuk mengerjakannya. Di balik perselingkuhan Kareena Hrithik yang dibesar-besarkan oleh media, satu alasan yang pasti mereka tidak ingin kembali bersatu adalah fakta bahwa film mereka kurang bekerja dengan baik, terlebih di posisi level mereka yang pasti akan memilih-milih peran saat ini. Di antara alasan gosip perselingkuhan atau mereka yang tidak memiliki tawaran film yang menarik, sebenarnya Karan Johar jarang diragukan dengan proyek filmnya, bahkan ketika ia tidak akan membuat Sudi kecuali diperankan oleh keduanya, atau Sanjay Gupta yang cukup handal dengan Kabil untuk Kareena dan Hrithik. Deepika Padukone mungkin telah menjadi ratu Bollywood era saat ini. Untuk itu, ia tidak akan menyerahkan tahtanya untuk sebuah film yang menginginkan namanya namun dengan peran yang sangat biasa. Berbeda dengan Shah Rukh Khan atau suaminya Ranveer Singh, Deepika tidak akan berpikir 2 kali untuk menolak film di antara mereka. Sebut saja peran ringan di film mendatang 83, namun hal tersebut tidak berlaku bagi Salman Khan atau Hrithik Roshan.
Bersama dengan Hrithik Roshan, Deepika pernah ditawarkan sebagai aktris pengganti Kareena untuk film Karan Johar yang berjudul Sudi. Juga kabarnya Deepika telah menolak bekerja di Yash Raj Films di sequel keempat dari Doom. Rupanya Hrithik Roshan adalah pemeran utama pria dalam film Doom 4. Publik dibuat bingung dan bertanya-tanya, apakah Deepika masih keberatan untuk bekerja dengan Hrithik untuk film besar dari franchise Doom? Tidak hanya terbatas untuk dua film tersebut, Farah Khan juga pernah mencoba untuk memerankan Deepika Hrithik dalam pembuatan ulang film klasik 1982 Sate Pe Sata. Farah Khan memilih Deepika karena ia dan Hrithik tidak pernah tampil bersama di layar kaca untuk satu film apapun. Namun Deepika yang tidak dapat bermain di film tersebut karena alasan jadwal kerja aktris tersebut cukup padat dan ia tidak memiliki tanggal tersisa hingga tahun 2021. Jika mengacu pada pernyataan Deepika bahwa ia tidak akan mengerjakan film jika film itu tidak memberinya cukup peran, ia tidak akan sesekali menerima tawaran tersebut. Dengan pandangan Deepika yang serumit demikian, jelas dia mungkin menganggap dirinya ratu Bollywood. Ia tidak ingin sebuah film tidak diingat dengan namanya, sekalipun dari mana asal film itu atau berapa anggaran dari film tersebut. Parineeti Chopra yang menerima tawaran pertamanya sebagai karakter yang gemuk, fakta bahwa ia tidak terlalu banyak mengerjakan film. Dalam karirnya ada tahun yang bahkan kosong dari tawaran film, bukan karena dia tidak mendapatkan tawaran apapun, namun Parineeti tampaknya menganggap proyeknya sangat serius. Seorang sumber memberitahu bahwa beberapa film terakhirnya gagal, meskipun dia sebenarnya bekerja keras untuk itu. Namun kali ini dia menunggu naskah yang tepat, dia duduk dan membaca untuk banyak narasi, tetapi ia belum menyetujui film apapun. Sifat pemilih Parineeti telah membuatnya kehilangan beberapa proyek film besar, yang terakhir adalah bersama Rakesh Roshan dalam film Kabil yang akan dibintangi oleh Hrithik Roshan. Memang awalnya Rakesh Roshan tertarik untuk mengontrak Kareena Kapoor, namun setelah kesepakatan gagal, dia mendekati Pari untuk peran itu. Dia lebih memilih Kill Deal dalam kontraknya, yang sebenarnya ia tidak mencuri perhatian di dalamnya. Jadi, apa yang membuat Parineeti tidak melakukan film seperti Kabil? Sumber yang dekat dengan aktris tersebut mengungkapkan Parineeti telah menjadi sangat pilih-pilih. Menurutnya, dia tidak keberatan menjadi sedikit terlambat, namun lebih baik terlambat daripada menyesal kemudian, kata Parineeti.